You may be seated. Saya akan lanjutkan tentang sharing firman saya di beberapa minggu yang lalu. Are you alive? Thank you. Kita buka firman Tuhan. Not saya. Di Matius 11 ayat 12 saya remind sekali lagi. Matius 11 ayat 12. Saya akan buka di Amplified Bible-nya. Matius 11 ayat 12. Dapat semuanya? Oke. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang. Nah, seringkali ada banyak anak Tuhan datang ke rumah Tuhan untuk mengharapkan sesuatu. Betul ya saudara ya? Tapi di dalam kerajaan sorga Alkitab sudah kasih kuncinya, kerajaan sorga seumpama. Jadi kalau saudara mau nangkap sesuatu, Anda harus ngerti kuncinya. Betul saudara? Anda lihat ada pintu yang kecil atau yang besar. Anda pernah punya sebuah kunci yang hilang? Kecil kan? Tapi mengganggu nggak saudara? Saya pernah pulang malam di waktu saya tinggal masih di Jakarta. Kuncinya kebawa orang. Kunci kecil. Tapi gara-gara kunci itu saya harus panggil tukang kunci jam 12 malam. Dan orang yang pegang kuncinya mungkin nginep di tempat yang lain. Kecil. Tapi itu sangat mengganggu. Nah pada waktu setiap hari Minggu Anda datang ke rumah Tuhan. Anda itu merindukan apa yang namanya kunci-kunci kerajaan surga. Saya mau katakan di dalam kerajaan surga ada banyak yang berharga. Yang Anda harus pakai dan memang disediakan buat umat Tuhan. Pada waktu Anda hidup. Apapun itu kuncinya. Nah kita buka firman Tuhan di ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang. Jadi sejak zaman Nabi Yohanes Pembaptis sampai hari ini, present time. Kerajaan surga diserong oleh orang-orang yang menyerongnya, mencoba menguasainya. Nah kalau Anda belajar di dalam Amplified-nya, bukan menyerong saudara. Kalau serongan sesuatu yang jelek gitu. Di sini Amplified dikatakan seperti ini. Sebentar ini internetnya lemot, ada yang bisa kasih saya wifi? Anyone? Oke. Oke. Can you open for me? Oke, I think is running out time. Kita akan buka firman Tuhan di tempat yang tadi. Di Inggris dikatakan gini, Zeis, ada violent assault di Amplified-nya. Nanti Anda baca di rumah. Artinya merebut. Jadi saya berkata khotbah saya yang 2 minggu lalu tentang antusias mengambil berkat Tuhan, ikut Tuhan, Anda harus punya di dalam darah saudara. Alkitab katakan pada waktu kecil kekuatan, pada waktu engkau menghadapi sesuatu, kata Amsal, kalau Anda tidak bersemangat maka kecillah kekuatanmu. Saudara, saya tidak berkata semangat yang memotivasi sendiri ya. Saya berkata semangat yang dari Roh Kudus yang di dalam saudara. Anda belum selesai. Saya ngomong kepada beberapa tim, saya ngomong begini saudara. 22 tahun melayani Tuhan. Bangkit, menyala-nyala buat Tuhan. Saya berkata itu tidak butuh motivator. Itu butuh the Spirit of the Lord. Are you with me church? Kalau Anda 1 tahun, Anda baru, hari ini mungkin ada yang baru yang masih bayi rohani, baru 1 tahun, lanjutkan di tahun kedua. Yang tahun kelima, lanjutkan tahun ke-6. Yang 10, lanjutkan tahun ke-11, ke-12, etc. saudara. Saya berkata antusias yang dari Roh Kudus. Karena sesuatu yang terbaik masih ada di depan saudara. Are you with me church? So pagi hari ini kerajaan sorga harus direbut. Banyak orang berkata, Pastor kenapa saya nggak ngalamin apa-apa? Karena sebenarnya Anda tidak menginginkan.
Sesuatu yang direbut adalah sesuatu yang penting yang Anda berkata, give it to me Lord. This is my blessing. Are you with me church? Dan di sini katakan violent assault. Direbut dengan serangan yang sangat keras. Jadi kalau pagi hari Anda sakit, Anda berkata, Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan. Jangan berkata, oh Tuhan aku sakit ya, kira-kira engkau mau sembuhkan, puji Tuhan, enggak juga terserah. Anda ambil sesuatu pagi hari ini. Are you with me church? Come on. Saya cerita, kalau 20 tahun bisa melayani Tuhan, pada waktu Anda jadi leader one day, Anda gak bisa berkutat dalam mood gak mood. Anda harus menyalipkan apa yang orang lain tidak salipkan. Betul gak saudara? Di posisi saya, sama gak hidupnya sehari-hari dengan saudara? Ngalamin tantangan, tagihan sama? Disakitin orang sama? Tapi saya harus lebih cepat sembuh daripada yang lain. Kenapa? Karena di dalam pikiran roh jiwa saya berkata, kalau saya tidak mengampuni, berkat saya hilang nanti di masa depan. So pada waktu Anda punya antusias itu, Anda akan terus bangkit di dalam Tuhan. Bangkit bukan loncat-loncatan loh. No. Sesuatu yang Anda berkata, setiap Sabtu aku datang, Minggu aku datang, ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupku. Rutinitas di hadapan Tuhan bukan cuma sekedar wasting time. Tapi itu adalah antusias di dalam rohku untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Are you with me church? Nah pagi hari kita buka firman 2 Raja-Raja dengan cepat. Pasal 13. Kenapa saya berkata, kenapa saya belum mengalami breakthrough? Karena mungkin kita tidak menginginkannya benar-benar. Saudara pernah lihat, seringkali kita punya apa yang namanya mimpi yang benar-benar urgent. Tapi ada mimpi yang berkata asal ngomong. Aku besok beli ini. Itu mimpi yang sebenarnya juga Anda tahu Anda gak bisa kebeli. Cuma asal just talk aja. Tapi ada urgency yang berkata, aku harus pindah rumah ke rumah yang ini. Nah itu urgency. Are you with me church? Nah pagi hari ini apa urgency di dalam roh saudara? Kalau saudara datang tanpa urgency dengan Tuhan, sesuatu yang dari kerajaan surga nggak bisa turun dalam hidup saudara. Amin. Nanti saya akan ceritakan sesuatu pagi hari ini. Are you with me church? Ternyata semua yang berharga di dalam kerajaan surga harus diinginkan, direbut dengan kekerasan. Nangkep saudara? Pagi hari ini Tuhan kenapa aku belum ngalamin breakthrough? Jangan-jangan Anda tidak menginginkannya. Jangan-jangan Anda cuma the first talk yang berkata ya kalau terjadi syukur, nggak terjadi ya puji Tuhan. No. Ada special blessing buat setiap saudara pagi hari ini. Yang di depan sampai yang di belakang katakan amin. 2 Raja-Raja ayat 13 sampai 17. Dapat semuanya? Dua Raja-Raja 13 ayat 17. Saya rindu ya suatu saat orang datang ke rumah Tuhan tuh seperti hidup dan mati. Betul gak saudara? Minimal mandi Anda pulang ke surga dengan sebuah antusias yang luar biasa. Waktu saya pergi ke Jepang saudara atau tahun lalu ke Amerika. Setiap pagi bangun cuma satu yang saya pikirkan. Kita explore apa lagi ya? Tapi saya sering ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya pengen punya gereja yang seperti itu hatinya. Bangun Sabtu atau Minggu, kita ke gereja dapat apa ya hari ini? Saya bisa beri apa buat Tuhan pagi hari ini? Amin. Saya rindu loh, gereja itu seperti jam makan siang. Jam 12 kita makan di mana? Kita mulai sibuk kiri kanan berkata, udah penuh nih. Saudara, saya tuh kalau keluar kota atau keluar negeri, saya suka ada satu makanan rebus-rebusan namanya hatilau. Saudara, nanti Anda sebelum meninggal pada makan ya, suatu saat ya. Loh nanti di surga makannya ikan sama buah loh. Nggak ada steak, nggak ada barbecue, nggak ada empek-empek, nggak ada. I tell you the truth. Yang kamu makan buah kehidupan, kalau kamu buang samanya hilang di situ. Kok pada nggak percaya saudara? Jadi makan yang benar, makan yang banyak. Lalu saya berkata, setiap menunggu hati lau, saya masih selalu ingat saudara.
Nunggunya berapa? Bapak di antrian, ini bahasa Inggris, bahasa Cina saudara, saya nggak ngerti. Antrian ke-11, berapa jam? 3 jam, nggak apa-apa. Karena apa? Yang aku pikirkan sesuai dengan lidahnya gitu. Nah itu ekspektasi ilahi, antusias ilahi itu harus ada begitu. Anda bisa bayangin kalau gereja seperti itu. Ketemu dengan kekasih jiwa kita. Ketemu dengan juru selamat yang lagunya berkata kalau karena aku 99 itu ditinggalkan buat cari aku yang tidak berharga ini. Kalau Anda punya understanding itu, gak ada tawar-tawaran dengan Yesus. Tuhan suruh kemana, Tuhan mau pakai apa, pakai aku Tuhan. 3 jam jadi, gak apa-apa. Padahal makannya sebanyak apa sih Anda makan oleh Kenneth? Tapi sugesti jiwa yang berkata, ini 3 jam worth it nih. Tapi dengan Tuhan kenapa kita gak begitu? Gak punya antusias yang berkata, aduh aku datang harus lebih pagi. Ataupun kalau ketiduran karena doa semalam suntuk, Anda berkata, aduh mati gue ketiduran. Atau Anda berkata, oh masih praise and worship-nya, nanti juga yang lain telat, saya juga telat, gak apa-apa. Ada special blessing buat antusias tertentu yang Anda berikan buat Yesus. I tell you. Are you with me church? 2 Raja 13 ayat 17. Ayat 16. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Nah di ayat 1 Alkitab jelas katakan ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel di ayat 14. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Dan Elisa berkata, ambillah busur dan anak-anak panah, diambillah busur dan anak-anak panah. Kalau saudara makan buffet, berapa banyak pernah makan buffet? Oke, semuanya pasti makan buffet. Apalagi kalau di kondangan, wah pokoknya antrian tertentu di sektor tertentu. Yang tengahnya kosong, yang pondok-pondoknya banyak. Kalau Anda dikasih kesempatan Tuhan untuk mengambil buffet, kira-kira Anda apa yang Anda lakukan? Anda makan sebanyak-banyaknya. Apalagi harganya udah mahal. Betul gak saudara? Ya kalau nanti Anda pulang buffet, Anda gak mungkin berkata, saya makan salad aja. Anda makan babi, Anda makan kambing. Dan saya pernah ngomong sama salah satu tim saya berkata, kamu kan sakit ini, kenapa makan ini? Ada obatnya kok. Wah, semua jadi halal kalau kamu punya antusias ilahi yang saya berkata. Saya sampai, oke, lu gak ingat pada waktu lu sakit gitu. Dan sama dengan Tuhan, kita ini dikasih Tuhan pagi hari ini sebuah buffet rohani. Apapun yang Anda butuhkan, Anda butuh merebut, seize, violent assault. Ambil itu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Are you with me church? Anda berpikir itu dagelan ya Pastor? Just try. Di dalam Tuhan, nothing is impossible. Are you with me church? Nah raja ini sama. Hari itu disuruh sekarang ambil panah buat kemenangan masa depanmu. Itu kesempatan emas untuk makan all you can eat hari itu. Dia bisa aja berkata, Yoas berkata kemenangan buat keluargaku, buat kerajaan Israel, buat pembantuku atau buat rumahku. Dia bisa aja. Tapi Alkitab jelas katakan ayat 17. Serta berkata bukalah jendela yang di sebelah timur. Artinya apa? Pintu breakthrough. Ada satu waktu di setiap hidup saudara Tuhan itu adil dibukakan pintu breakthrough buat setiap saya dan saudara. Tapi masalahnya seberapa banyak Anda makan tergantung sebagaimana antusias untuk makan kemenangan itu. Are you with me church? Dan dikatakan gini, ketika dibukanya berkata Elisa, panahlah. Kalau saya berkata makanlah. Ambillah, rebutlah. Take it, own it. Yang buat kita gak antusias itu apa? Pikiran kita. Saya pernah gagal. Saya udah 2 minggu coba. Udah setahun berharap, 2 tahun berharap. Ini yang menutup pintu kesempatan Anda.
Tapi iman itu dari roh, akarnya bukan di pikiran. Itu hebatnya. Apa yang tidak pernah dipikirkan, didengar oleh telinga, dan dilihat oleh bahkan timbul dari hati. Itu yang Allah sediakan bagi orang, to those who love Him. Are you with me, church? So, ini amazingnya. Kenyataan yang Anda lihat dengan mata dan pikiran saudara tidak menjadi akar masa depan saudara. It's amazing. Tuhan mau Anda diberkati. Pastor, saya tidak percaya, tapi itu tidak mengubah sifat Tuhan. That's the problem. Pastor, saya mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi tidak mengubah bahwa Tuhan itu baik bagi hidup saya sampai selama-lamanya. Kasih setianya. Are you with me, church? Dan dikatakan, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah anak-anak panah, ambillah ia anak-anak panah itu, diambilnya. Setelah dipukulnya, diambilnya, berkata Elisa kepada Israel, Raja Israel, pukul ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali, kemudian ia berhenti. Ayat 19. Elisa ini ngerti tentang hitung-hitungan yang ilahi. Tahu saudara apa yang sulit buat saya dan Anda? Saya ini lihat, tapi seringkali Anda ini gak lihat. Nangkep, kalau Anda lagi ngajak orang liburan, yang lebih excited mana? Yang ngajak dong. Lu tahu bagus banget di situ. Betul gak saudara? Yesus tuh begitu. Hamba Tuhan tuh begitu. Tapi buat orang yang gak pernah ngerasain luar negeri atau keluar ke Bandung atau udara dingin atau lihat salju, kira-kira kayak apa ya? Masa sih? Yang bener. Tapi yang udah lihat, percaya deh, bagus. Ada burger shake di situ. Oh, bagus banget. Karena pernah lihat. Antusiasnya keluar. Nah, Elisa tahu. Ini anak panah kemenangan buat Israel, masa depan keluarga Israel sebelum dia mati. Tapi sayangnya si Israel, Yoas berkata 3 kali ya, tek, tek, tek. Elisa marah hari itu. Dia gusar, katakan apa saudara? Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Dan ayat 20, pintu kesempatan Yoas selesai. Ternyata that's the only chance dia bisa meraih kemenangan. Saya berdoa pagi hari ini Anda tidak mengalami seperti Yoas ini. Pintu kesempatan tidak dibuka setiap minggu, setiap hari. Nangkap saudara? Dan Alkitab katakan Elisa lalu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gak lama dari itu gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian apa saudara? Tahun. Anda bisa bayangkan apa yang salah? Panahnya? Di dalam rajanya ada yang salah. Antusias, saya mau berkata ini adalah orang yang kayaknya butuh tapi sebenarnya gak pengen-pengen banget. Nah, kerajaan surga tidak bisa diambil oleh sikap hati seperti itu. Karena semua yang dari kerajaan surga bersifat mutiara. Dia gak akan kasih kepada orang-orang yang tidak menghargainya. Anda mau gereja ini revival. Tapi seringkali kita tidak menginginkannya benar-benar. Kita hanya menginginkan gereja ini revival 2 jam di gereja. Betul apa tidak saudara? Come on church. Are you with me church? Ya. Yeah. Saudara, saya kemarin sebelum pergi ke XO, saya ini duduk sebentar. Cuman duduk dan out from nowhere Roh Kudus bertanya di dalam hati saya yang paling dalam. Dia berkata, apakah engkau masih menginginkan hal-hal yang besar di dalam gerejamu? Loh, kalau orang nanya, berarti dia lihat sesuatu gak? Di situ saya sadar. Saya kepengen
tapi tidak lagi violent assault. Saya kepengen, tapi kalau nggak terjadi pun nggak apa-apa. Nah, it doesn't work di dalam kerajaan surga. Kalau Anda tidak menginginkan, nggak akan terjadi. Amin. Pagi hari ini, apa gunanya gereja revival? Gereja akan punya impact yang dahsyat sekali buat dunia. Are you with me, church? Punya antusias yang luar biasa datang ke rumah Tuhan. Ini yang saya mau create. Nah, fungsinya apa, Efeser? Pada waktu kita antusias, ada satu masa pintu itu dibuka. Seperti Elisa katakan, pintu itu dibuka. Dan Alkitab katakan, sekarang pukul. Karena Anda punya habit seperti itu. You keep doing that. Anda pukul itu di masa-masa yang lemah 6-7 kali, masa-masa yang kuat 6-7 kali. Maka kemenangan yang Anda dapat is powerful di masa depan. Saudara, pada waktu Tuhan tanya seperti itu, saya tahu sekali ada sesuatu yang membuat violent assault saya redup. Dan itu berbahaya. Wow. Nangkap, saudara. Kita buka firman Tuhan di Kejadian 12. Kejadian 15 kemarin ya, Be. Kejadian 15. Kita mau belok ke situ sebentar. Kemudian datanglah ayat 1. Kejadian 15 ayat 1. Saya yakin ini mempresent begitu banyak hati banyak orang. Anda datang ke gereja, kepengen sih karena takut dosa. Tapi tidak lagi violent assault. Nangkep. Saya mau berkata itu cukup yang salah. Cukup yang salah. Berserah yang salah. Karena 2 harus jadi 4. 5 harus jadi 10. Are you with me, church? Dia berkata dalam sebuah penglihatan, janganlah takut Abram. I'm your reward, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab dengan spontan, ya Tuhan Allah. Apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku yang akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Saudara, artinya Eliezer adalah Tuhan menolong. Saudara, saya mau berkata jangan sampai Anda berhenti cuma sekedar Tuhan menolong. Anda harus sampai kepada Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan. So kalau pagi hari ini Anda rindukan sesuatu, apapun kebutuhan saudara di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Anda harus berkata, Tuhan jangan sampai aku berhenti di Eliezer. Abraham sama. Dia berkata kalau Eliezer aja cukup kok, dia gak marah sama Tuhan. Tapi dia berkata udah Tuhan, Eliezer aja cukup. Tuhan menolong aja cukup. Dan ayat 3 dia berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu adalah anak perjanjian Tuhan dengan Abram dan Sarah. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Saudara, Abraham ini hampir mati antusiasnya menanti janji Tuhan. Betul gak saudara? Tapi Alkitab katakan, Tuhan kau berjanji, saya mau berkata, pada waktu hari Sabtu kemarin, saya hampir berkata, Tuhan cukup Eliezer, itu pun aku tetap kok melayanimu. Tapi Tuhan berkata, no. Engkau harus mendapat janji bintang-bintang itu. That's my promise for you. Saudara bayangin ya, Tuhan itu baik. Saya selalu apa-apa taruh di hati saya doa dan saya mendem di hati saya. Tapi ada hal-hal yang saya tidak ceritakan ke siapapun. Tapi Tuhan menjawab, saya yakin Abraham hari itu tidak menceritakan kehilangan antusiasnya untuk menanti Ishak kepada siapapun. Ternyata Tuhan ada di hati itu. Betul gak? Bukankah dia Tuhan yang baik? Anda baru mau ngambil Avanza, Tuhan berkata, no. Janjiku bukan Avanza. Simbol is symbolic. Janjiku adalah mercy buat kamu. Dan Alkitab jelas, Abraham tidak, pada waktu Tuhan berfirman, dia tidak kehilangan antusiasnya lagi. Dia berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Buat orang 99 tahun percaya kepada Tuhan, bisa dua yang keluar. Benar-benar percaya atau skeptik. Kalau Anda di dalam hadirat Tuhan, Anda harus punya hati yang lembut di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara lewat firman dan hamba Tuhan, Anda harus berkata percaya kepadanya. As simple as that. Amin. Kenapa kita tidak percaya? Kita kehilangan apa yang namanya kasih sebenarnya. Di firman Tuhan katakan bahwa kasih adalah percaya akan segala sesuatu, berharap akan segala sesuatu, dan dapat menanggung segala sesuatu. Antusias itu adalah buah dari kasih kita yang hilang akan Tuhan. Are you with me, church? Alkitab katakan di dalam kasih ada kekuatan untuk percaya segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, dan juga berharap akan segala sesuatu. Hilangnya kasih kepada Tuhan akan kehilangan Anda antusias untuk percaya kembali kepada Tuhan. So, di dalam perjalanan hidup saudara dengan Tuhan, Anda bisa hilang ini. Antusias ini bisa hilang begitu saja. Pagi hari ini saya mau berkata, bangkitkan kembali dengan Tuhan. Firman Tuhan berbicara sesuatu pagi ini, berkata, Tuhan aku percaya kembali kepadamu. 22 tahun melayani Tuhan dengan excitement. Dengan cepat sembuh dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup saya. Itu membutuhkan lebih daripada sekedar motivator jiwa. Itu membutuhkan roh Tuhan dalam hidup Anda. Saya ini kalau Tuhan ngomong, Anda harus punya hati seperti seorang anak kecil. Yang berkata langsung, iya Tuhan aku percaya. Aku tidak akan membiarkan satu kebaktian pun lewat begitu saja. Kebaktian menjadi biasa-biasa saja, no. Saya tidak akan membiarkan kebaktian gereja ini seperti gereja lain. Itu tandanya. Ayo nih church, come on. Saya pengen engkau di tengah-tengah kami. Kalau engkau di tengah-tengah kami, tidak ada shadow, tidak ada mountain, tidak ada apapun bisa menghalangi kami. Come on church. Setelah kita buka firman Tuhan lagi. Are you okay? Good. Firman Tuhan katakan, di firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 7. Saya ngomong ada firmannya saudara. Anda harus jujur pagi hari ini kalau Anda kehilangan kasihmu dengan Tuhan. Kalau Anda kehilangan kasihmu dengan Tuhan, Anda akan lihat semua orang empat pasti. Come on. Kamu akan lihat semua orang lain salah dan kamu yang paling jadi korban.
Kalau kamu kehilangan kasihmu akan Tuhan, kamu tidak punya kekuatan lagi menanggung segala sesuatu. Coba kalau kamu lagi penuh hadirat Tuhan, ada orang nyakitin, paling kayak ditimbuk bola kasti lah. Tapi kalau kamu gak ada hadirat Tuhan, wah, apapun bisa menghancurkan hidup saudara. Satu Korintus 13 kita buka sebentar. Dari mana antusias Allah itu hilang dalam hidup Anda? Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Come on. So kalau Anda dikasih sebuah firman, Anda berkata, masa sih? Anda kehilangan kasih. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih itu apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kasih Tuhan ada dalam hidup kita, ini yang ketiga hal ini kita bisa punya dalam hidup sehari-hari. Berharap akan segala sesuatu. Dari mana? Dari omongannya ketahuan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti balas. Amin. Dan dikatakan apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Anda mungkin berpikir sabar itu bukan. Sabar, bukan. Itu namanya nyimpen buat the next explosion. Pernah kan? Sabar, tapi satu ya. Sabar, 2,5 aja. Sekali lagi lu pulang malam misalnya saudara ya. Atau apa-apa sekali lagi, anything. Tapi sabar adalah gini, no limit. Setiap dilemparin kotoran hilang. Sehingga gak ada bekasnya. Karena ada roh Tuhan dalam hidup saudara, kasihnya yang luar biasa. Ada amin saudara? Nah kita buka firman Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Dalam sebuah peristiwa. 2 Samuel 6. Ini sebuah peristiwa yang seringkali dialami oleh anak-anak Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 4. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa anak-anak overcomer atau pelayan-pelayan atau jemaat overcomer ini hokinya gede? Saya kalau ngomong hokinya gede karena Anda orang Cina kan, jadi yang artinya hoki kan. saya studying loh, saya pelajarin. Ini orang habis dipecat sini cepat banget dapat gaji yang baru, lebih baik. Ini baru berantakan, ini udah dapat hubungan yang lebih baik. Saya berkata ini orang nawanya 12 nih. Kenapa? Karena di dalam setiap masa dia antusias akan Tuhan. Kayaknya kayak orang bego ya. Diputusin pacar antusias, dipecat antusias, tagihan banyak antusias. Apa yang di dalam? Ada kasih. Dan Alkitab katakan kasih gak pernah gagal. Kalau Anda mau mengasihi Tuhan, kasih goblok-goblokan ke Tuhan. Jangan kasih bersyarat. I tell you. Apapun yang Tuhan minta, kasih. Saya tadi pagi, saya sedang jual sesuatu saudara. Tadi pagi, gak jual untung, saya jual aja. Lalu Roh Kudus berkata, aku ingin persembahanmu. Saya berkata, Tuhan, ambil semua persembahanku. Aku menyintai Engkau. Ya. Jadi kalau Anda berkata, kalau Anda sudah gak berharap sesuatu, Anda seperti orang yang diajak pergi ke Amerika tapi mukanya ditekuk kayak pepaya belum matang. Kira-kira Tuhan akan bawa Anda lagi ke Eropa? I don't think so. Kalau Tuhan gandeng Anda, senyum. Kemanapun pasti yang terbaik bagiku. Oh, come on, give God a big hand. Itu kasih.
Antusias yang hilang karena kasih. 2 Samuel 6 ayat 4. Anda tahu bahwa Daud adalah orang yang paling on the top mengasihi Tuhan. Betul gak saudara? Yes. Anda perhatikan, semua orang-orang yang pernah gagal dalam pelayanan, di dalam hidup dan murtad dan bukan tidak lagi pelayanan atau ke gereja hari ini, adalah orang-orang yang pernah mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Kalau Anda mencintai seseorang, sama nggak mencintainya setengah? Pas putus sakitan yang mana? Ayo. Pada nggak belaga nggak tahu lagi. Pasti kan kalau udah kasih semuanya, deposito udah kasih, putus, waduh. Gak balik modal gitu. Daud sama. Dia pernah yang terbaik buat Tuhan. Contoh saudara. Ayat 1. Daud mengumpulkan semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud berjalan dengan Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam di atas bertata di atas kerubim. Such a high expectation. Dan ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo anak Abinadab, kamu bukan aku the amplified-nya atau the message-nya. Mengantarkan kereta itu, Usa berjalan di samping tabut Allah itu sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Dan ayat 5, jadi di zaman Israel seharusnya tabut Allah itu tidak boleh di atas lembu. Harus dipinggul 4 orang imam. Supaya nggak jatuh. Nah Daud ini nggak ngerti. Anda bisa gagal bukan karena Tuhan yang buat, karena memang Anda belum belajar. Anda belum ngerti banyak, Anda cuma pikir ini yang terbaik, ternyata berantakan semuanya. Dan Daud ngalami hal yang sama. Pertama kali dia excited, hari pertama jadi Asher misalnya. Pas datang kena omel misalnya. Atau apapun dalam hidup ini Anda semangat buat jadi king. Tapi karena lack of knowledge, 6 bulan gak achieve target. Dan Anda berkata, kok gak jadi king di hadapan Tuhan? Atau apapun. Dan Alkitab berkata, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Nah di ayat 5, Daud dan seluruh kaum Israel menyala-nyala, menari-nari di hadapan Tuhan dengan apa? Bukan dengan lack of enthusiasm loh. Sekuat tenaga. Ngerti saudara? Wah ini, saya yakin ini sebuah pesta rohani yang luar biasa. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung. Saya gak tahu what is kelentung. Angklung kali ya, I don't know. Dan ceracap. Nah, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Saya mau berkata ini salah Usa atau salahnya Daud? Salahnya Daud. Dia tidak mengajarkan dan dia tidak mengerti cara membawa tabut Allah. Mungkin hari ini Anda merasa gagal jadi suami. Anda merasa gagal sebagai seorang istri atau pelayan Tuhan atau apapun dalam hidup ini. Daud sama. Yang dikorbanin siapa? Usa. Ini si polos Usa, dia gak pengen tabut Allah itu jatuh, dia tahan pakai tangan. Dan Alkitab katakan Allah menyambar Usa. Nah kalau di dalam Inggrisnya, Alkitab katakan Daud grieved, depressed, and angry with God.
Daud itu marah, kesal sama Tuhan. Dan dia berkata, aku gak akan lagi yang gini-ginian. Dia pulang ke kota Daud, Yerusalem. Dia taruh tabut Allah di Obed-Edom. Satu kegagalan membuat dia berkata, that's it. Pada waktu kita ingin achieve another level, kita bisa alami seperti Daud. I'm fail, istriku jadi korban, anakku jadi korban. Saya yakin orang-orang yang pernah keluar dari Tuhan pernah sekuat tenaga melayani Tuhan. Betul apa tidak? Loh, di sini kan ada beberapa orang pindah dari gereja lain ke sini kan? Kenapa saya sering nanya, kenapa kamu gak melayani Tuhan? Aduh, dulu pernah melayani Tuhan. Sekarang takutlah. Daud sama. Alkitab katakan apa saudara? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah. Ayat 8, Daud menjadi marah. Marah sama siapa? Daud ini adalah the man after my own heart. Gagal gak? Gagal. Dia marah sama siapa? Sama Tuhan. Come on church. Karena Tuhan telah menyambar Uza. Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Nah kalau Anda belajar di ayat 10. Here we go church. Jadi ayat tadi, Daud mengiringi dengan sekuat tenaga, dia panggil 30.000 orang pasukan yang terbaik untuk menyambut rumah Tuhan atau tabut Tuhan. Gagal di depan semua orang. Saya yakin anak buahnya gak ada yang berkata, sabar ya Daud, gak ada yang berani. Mereka cuma pulang masing-masing. Like nothing's happened. Anda gak ngerti bacaan saya, like nothing happened, so okay. Everything is fine, gak pernah terjadi hari ini. Tapi Daud marah dia. Anda akan sampai ke the inti story-nya pagi hari ini. Hang on. Saya tidak akan kasih sebuah firman yang membuat otak Anda gak mikir. Nanti gak bisa diurapi jadi raja. Ya. Ayo kita berdoa pagi hari ini, kita baca firman. Sebab itu, udah dapat Rio? The message, come. Ayat 9, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, tapi bukan takut akan Tuhan ya. Jadi takut, curiga. Nanti kalau gue bawa lagi korbannya siapa lagi nih? Jangan-jangan ini lagi, dan semua. Dia prediksi Tuhan dengan caranya dia. Dan Alkitab katakan, bagaimana tabut Tuhan itu sampai kepadaku. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan. Apa? Ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ini orang luar biasa. Dia gak berhasil, dia titipin ke orang. Saya berkata Daud is imperfect. Tapi toh tetap jadi the man after my own heart, itu yang aneh. Jadi pagi hari ini kalau Anda berkata saya gak perfect pastor, gak apa-apa. Daud pun sama. Tapi apa yang membuatkan Anda berbeda dengan Daud? Here we go. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu, ayat 11 ya Yo. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di dalam rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12. Oke, here we go. Tuhan memberkati seisi Obed-Edom, rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Ini hebatnya, Anda mau marah sama Tuhan tidak mengubah sifat karakter Tuhan yang adil, kasih, penuh belas kasihan dan setia atas hidup kita. Hari itu Daud marah sama Tuhan. Apakah mengubah karakter Tuhan? No. Setiap yang dekat dengan dia, dia berkati. Hari itu Obed-Edom ketiban bagusnya.
Dia berkati Obed-Edom selama 3 bulan. Sampai terdengar suaranya sampai ke Raja Daud. Kalau Anda pernah marah sama Tuhan, tidak mengubah bahwa Tuhan tetap sayang dan mencintai Anda. Look at Obed-Edom. Daud berkata, aku gak mau bawa tabut Allah lagi. Gua titip aja pelayanan gua. Tapi Alkitab berkata, Tuhan juga memberkati Obed-Edom. Ini hebatnya Tuhan kita. Jadi kalau tabut Tuhan dititipin ke rumah Anda, mau gak? Siapa bait Allah itu? Jiwa-jiwa. Amin saudara, jiwa-jiwa. Dan di sini katakan, here we go. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Di garis bawah, karena tabut Allah itu. Ini Daud hebat. Dia marah sama Tuhan 3 bulan. Tapi setelah dia tahu Tuhan gak berubah, dia bawa lagi. Dia potong egonya. Give it to me. Kalau egomu besar sama Tuhan, kamu bisa lari dari Tuhan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi di saat yang sama, tetangga sebelahmu yang lagi on fire ikut Yesus, diberkati more than you. How about it? Tuhan berkata, jangan iri Daud, lu marah sama gue. I bless your neighbor. Saya, di hati saya yang paling dalam, saya berkata, Tuhan gak nyampe kayaknya. Tapi saya gak pernah ngomong, saya tuh ngomong di hati saya. Tapi setiap omnipresent atau Tuhan yang maha hadir datang, dia menyelidiki hati. Dia berkata, Barry, kalau kamu punya hati seperti itu, aku tidak akan bisa berikan bintang-bintang. Kecuali kamu mau percaya lagi kepadaku. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kasih itu bisa kamuflase. Karena saya hamba Tuhan, seolah-olah saya gak akan pernah gak bisa mengasihi Tuhan. Tapi nyatanya saya kehilangan kasih saya akan Tuhan. Kadang-kadang pelayanan baru kata, oh saya gak mungkin kehilangan hati Tuhan. Saya bisa kehilangan kasihnya akan Tuhan. Manusia bisa buat Anda kotor hati Anda. Amin. Saya kehilangan kasih yang bisa menanggung segala sesuatu, berharap akan segala sesuatu, dan percaya akan segala sesuatu. Itu hebatnya kasih. Jadi bukan orang yang salah, tetangga yang salah, mama yang salah, papa yang salah, keuangan yang salah. Ada yang salah di dalam engkau. Daud berkata, kalau Inggrisnya ini luar biasa. Saya preparein sampai jam 3 pagi saudara. So you better listen up. Oke. Saya kalau siapin firman, saya baca, saya nunggu Tuhan. Saya minum air kelapa, tadi malam saya lapar, saya makan ubi merah. Nunggu doa, berbahasa roh, sembah Tuhan. It's not easy. Tapi ternyata itu kasih kepada Tuhan. Kalau Anda udah berasa lama nungguin orang yang Anda cintai, Anda sebenarnya kehilangan kasih. Bukan orang itu lebih lama. Nggak ngerti. Oke, forget it. Di sini dikatakan, it was reported to King David that God has prospered Obed-Edom and his entire household because of the chest of God atau tabut Allah. So David thought, I'll get the blessing for myself. Wow. Pada waktu dia lihat Obed-Edom diberkati, dia lupa dia pernah kecewa sama Tuhan. Dia berkata, okay, I get the blessing for myself. Antusiasnya keluar lagi.
Itu kenapa kalau engkau lagi marah sama Tuhan, Tuhan berkata, gue berkati your neighbor. Beware, watch out. 3 bulan you live without me. Daud berkata, you diberkati. Dia gak berkata gini, gue juga dulu pernah 3 bulan yang lalu. I've been there, Obed-Edom. Lu gak lihat 3 bulan yang lalu ada unspoken story yang disaksikan 30.000 orang. Dan berkata, David gagal, oke, we done. Let happen before. Dan dia berkata, hey, seperti anak kecil berkata, I get the blessing for myself. Bawa lagi. Oh, ini yang membuat the man after my own heart. Raja loh. Anak buahnya mati disambar Tuhan. Soal saya berkata leadership yang hari itu jelek banget reportnya. Gagal total. Kalau hari ini Anda berkata the spirit of failure in the name of Jesus, I cast out in the name of Jesus. Kalau Anda marah sama Tuhan karena Anda melihat seolah-olah Tuhan gak tolong Anda dan membuat Anda gagal, aku patahkan in the name of Jesus. I break that mind, stronghold in the name of Jesus. God is never fail. And I've been there. When I look around, saya berkata, Lord, I cannot do this. It's too tough for me. Tuhan itu langsung cuman duduk mau pakai sepatu hari Sabtu, saudara. Makanya pentingnya sepatu bagus begitu Tuhan ngomong. Duduk gitu. Anda yang gak bisa senyum terserah lah, Anda umurnya pendek nanti. Saya gak doain, cuma nyumpain aja. Saya duduk, Tuhan berkata, Barry, seperti angin kedengaran di kuping saya. Apakah engkau masih menginginkan hal-hal yang besar? Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan ngomong, aduh, Anda gak bisa gak jujur, saudara. Anda bisa boleh kamuflase dengan speak in tongue, lagu battle, whatever, but Tuhan tahu hati hambanya. Pas jam pagi, semua pada tidur, Tuhan bukain ayat ini. I will get the blessing for myself. Itu sesuatu yang berkata, Tuhan, engkau baik. Mungkin Anda pernah marah sama Tuhan. Anda pernah kehilangan antusias Anda akan Tuhan. Tapi jangan lama-lama. Anda jangan berkata, gak bisa dong 1 jam. No, ada hal yang butuh waktu. Tapi Tuhan ada di situ. Dia setia. Lebih dari seorang bapa, kekasih, sahabat. He's faithful. Itu yang membuat saya berkata luar biasa. Nah, apalagi yang Tuhan katakan, dan kita akan tutup. Saya sebenarnya ada 3 poin, cuman udahlah, saudara udah capek. Ayat, jangan nanti nyesel. Ayat 13. Dan apabila pengangkut tabut Tuhan itu, ayat 12. Lalu Daud, kalau di Inggris kan gak ada I get the blessing for myself, gak ada kan saudara? Dia cuma ngomong gini, lalu Daud, kurang bagus tuh kalau storytelling Indonesia saudara. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu, gak ada ekspresi Daud yang ditulis di situ. Nah, the message itu adalah Alkitab yang ditulis yang terjadi di hari itu. Sehari-hari. Bahasa language Ibrani. Kalau di Indonesia udah diterjemahin ke berapa suku bangsa. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ini orang aneh. Kalau Anda lihat ayat yang sebelumnya, ayat 3 dan 45, dia pernah apa? Dengan sukacita dia kumpulkan 30.000 orang. Setelah gagal, dia lakuin lagi. Dengan sukacita lagi. Ini orang luar biasa. Anda pengen gak
buang roh skeptik Anda dan ketidakpercayaan Anda, berkata sesuatu musim yang baru, blessing yang baru, berkat yang baru buat hidup dan season saudara adalah Anda awali dengan sukacita lagi. Oh enggak? Apabila pengangkat tabut Tuhan itu, nah lihat dulu lembu, sekarang apa? Pengangkat, dia belajar. Ada orang kalau marah malah gak belajar. Betul gak saudara? Oh, ada orang kecewa karena gak belajar loh. Dan merasa dirinya paling benar. Nangkap saudara? Nah Daud saya yakin dia belajar. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan. Nah dulu yang angkat lembu, sekarang ini korbannya siapa? Lembu. Dia belajar di situ. Dan seekor anak lembu gemuknya. Jadi bayangin, setiap 6 langkah dipotong lembu yang terbaik dan dia nari. 6 langkah, potong lagi, nari. Berarti sukacita, antusiasnya, powernya sama yang dulu beda nggak? Beda dong. Ini lebih intens lagi. 6 langkah, nari. 6 langkah, nari. Tuhan bukain story ini, saya berkata, Tuhan tolong aku. Kalau dulu 6 bulan baru nari, sekarang 6 langkah nari buat Yesus. Saya gak minta Anda pulang kayak like crazy people out there gitu. Tapi gak perlu kan song leader atau saudara Rio ini, ayo kita memuji Tuhan. Saya paling gak suka mengajak orang ke makanan Eropa kalau Anda tidak punya appetite buat makan. Got my point? Tiap Sabtu Minggu Tuhan buka open buffet dan Anda berkata you act like oke, gereja lagi ya. Oke, gue diajak teman gue dipaksa. Oke, harus ke gereja. Harus bekerja. Forget it. Forget it. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia pakai baju efod kayak rok gitu saudara, dia nari muter kayak orang Turki, tarian Turki, dia setengah mati buat Yesus. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Wow. Ini orang unik. 3 bulan sekuat tenaga, sekarang lebih dahsyat lagi setelah mengasihi Tuhan lagi. Pagi hari ini pada waktu you close your Bible, ada orang yang memang gagal di stage pertama seperti Daud. But it doesn't mean kamu gak bisa lagi mengasihi Tuhan. Kenapa saya banyak ngomong soal Tuhan? Karena dia kunci dari semuanya. Dia yang bisa buka jendela Anda untuk Anda bisa memberikan panah kemenangan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Pada waktu 1 bulan lalu saya dengar sebuah berita. Tuh ada satu anak Tuhan dibayar di gereja lain untuk bermain musik. Saya senang dong, main musik dibayar tapi jemaatnya di kita, happy dong. Memakai keuangan bangsa-bangsa buat gereja, to be honest. Terus dia decide, Pastor, saya akan lepasin pelayanan musik saya yang dibayar masuk Overcomer full. Saya kurang happy. Saya berkata, Overcomer gak bisa kasih apa-apa loh ke kamu. Di sini gak ada yang dibayar. Di sini semua harus bayar. Jangan-jangan WC besok dipakein kunci gembok. Masukin card baru bisa kebuka. Tuhan itu taruh sesuatu yang Tuhan taruh untuk membangun dengan cara yang beda.
Di satu tempat ada seorang gembala sidang besar berkata, di gereja kami tuh kehilangan orang-orang yang volunteer yang gak perlu dibayar. Karena semua apa-apa mau dibayar. Saya berkata, Tuhan kau luar biasa bagi gereja ini. Di sini semua orang berebutan untuk gesek. Walaupun ada yang ditolak, laga udah gesek dulu langsung balik. Tapi minimal mereka punya antusias dengan iman. In the name of Jesus. Oke, ditolak, minggu depan balik lagi. Anda nggak ngerti, itu mesin edisi you know. And saya berkata, tapi saya kepikiran. Waduh matang nih, Overcomer gak bisa kasih apa-apa. Gembalanya pakai jeans robek. Gak ada potongan. Saya percaya, saya gak dipercaya buat jadi gembala, to be honest. Karena manusia lihat yang di luar. Untung Tuhan lihat yang di dalam. And thank you for believing in me. And saya bawa dalam doa, saya berkata Tuhan berkati. Saya doain Tuhan saya berkati. Aku tidak bisa balas apa-apa, Tuhan yang balas dia. Saya baru dengar kabar minggu lalu. Sel group leadernya ngomong, Pastor, ada hal yang luar biasa. Saya tuh selalu kalau ngomong ada hal yang luar biasa berdegup kencang. Heartbeatnya naik. Ini antara, kalau orang bule kan ngomong mau yang bagus dulu atau yang jelek dulu. Tapi untung ini gak ada dua pilihan. And Pastor, anak Tuhan ini pas di BGH, hamil. Saya kaget. Kan lu punya anak. Kan buat beberapa orang waktu itu Ratna kan hamil yang kedua, istrinya Harry. Pabe aku hamil lagi. Saya langsung berkata, lalu ini good news atau bad news buat you? Nggak tahu, I don't know how to react. Oh berarti ini agak bad news, soalnya cuma beda 8-9 bulan. Oke, God give him a strength and her strength Lord in the name of Jesus. Nah ini dia doa, dia pengen, dia coba buat adonannya selama 10 tahun. Enggak hamil. Closing BGH. Saya ingat sekali pas doa saya berkata, yang mandul akan berbuah. Pulang gereja tes spek positif. Tapi sebelum itu, ini orang rumahnya jauh. Di bagian mana? Tangerang, daerah Cisauk. Ujung deh pokoknya, saya tahu. Daerah Cina Benteng sana. Anyway saya juga Cinanya gak jelas. Lalu saya berkata, Tuhan, aduh, Tuhan berkati dan saya lebih bahagia lagi. Dia bilang, Pastor 10 tahun nanti. Gara-gara apa? Walaupun rumahnya jauh, Komsel datang. Antusiasnya luar biasa. Dan ini anak pendeta loh. Anda tahu di sini banyak anak pendeta. Nggak tahu papanya kurang pendeta atau apa, datang ke sini dan saya terima kasih buat kepercayaannya. Dan anak ini ngomong sama papanya pendeta, Pak saya gembala gereja di Pastor Berry. Berry yang itu teman kecilmu? Iya Pak. Dia pindah sama suaminya. Nah suaminya ini pernah ikut retret waktu saya kelas 4 SD. Terus saya kan dipanggil, ini Pastor Berry yang dulu dipanggil si bule itu ya? Kamu bilang, kamu ini siapa ya? Saya ini dulu pernah lihat kamu waktu retret kelas 4-5 SD. Waduh, gue gak inget. Cuman namanya pendeta kamar oh. Lalu saya nanya sama, Anda harus tahu kalau didampingin orang itu bukan ajudan saya berkata, namanya siapa sih? Saya ingat muka, saya ingat dosa orang, tapi saya gak ingat nama orang. No, just kidding.
10 tahun. Saya berkata, Tuhan, kadang-kadang kita merasa sia-sia apa yang kita bangun. Tapi tabut Tuhan di Obed-Edom tetap memberkati orang. Saya mungkin bukan pemimpin yang hebat, yang sempurna. Tapi kalau kamu punya tabut Tuhan, saya taruh di kamu. Tuhan akan berkati kamu. Saya berkata overcomer tuh hokinya gede. Beneran. Kamu gak perlu nangis. Baru ditolong Tuhan. Baru ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan. Saya berkata ini luar biasa nih. Saya juga dengar kesaksian dari salah satu rekan yang ikut Tuhan dari SMA 1 atau 3 SMP saya lupa. Keluarganya utang 600 juta 10 tahun ya, 10 tahun bayar tetap aja kebayar bunganya doang. Kemarin BG aja dia cuma berkata, Tuhan tolong aku kali ini aja. Ditolong Tuhan loh. Dilunasin utangnya sama orang dan dia bisa bayar kapanpun dia mau tanpa bunga. Saya berkata, saya pengennya gak BGH tiap tahun supaya tidak dimaki jemaat. Tapi BGH membuka apa? Tangan Elisa di atas panah Raja Yoas dan berkata, panah! Tuhan sedang buka pintu breakthrough, pintu kesempatan. Bangkit berdiri, beri tepuk tangan yang besar buat Tuhan.